A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wa shalli ala Muhammad fil akhirina wa shalli ala Muhammad fi nabiyina wa shalli ala Muhammad fil mursalina wa shalli ala Muhammad fil malail ala ilayhi. Allahumma shalli ala Muhammad salata ridha wa duan sendiri doa ridha. Bapak dan Ibu yang sudah dimuliakan Allah, hari ini sebagaimana kita istiqomah di jalan Allah, maka haruslah istiqomah itu berdasarkan caranya Allah. Karena yang menciptakan Adam surah Allah, yang menciptakan Bapak dan Ibu juga Allah, dan Allah yang tahu betul bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Nah, sumber informasi Allah itu adanya di dalam Al-Quran. Maka kajian hari ini kita akan banyak membuka Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran tidak bisa sembarangan. Yang bisa menafsirkan Al-Quran adalah yang membuat Al-Quran. Karena kalau yang membaca Al-Quran belum tentu dia satu kepahaman dengan yang membuatnya. Contoh misalnya kalau kita dulu pernah membaca buku Barbara Catton. Barbara Catton ditulis di sana, turunlah laki-laki yang ganteng dari kuda berwarna hitam. Laki-laki gantengnya itu sangat berbeda setiap orang yang membaca. Mungkin versinya Adipura gantengnya gimana, versi ibu gantengnya gimana, versi yang lainnya pun gantengnya berbeda-beda. Tapi gantengnya versi Allah ya gantengnya versi Quran. Gantengnya versi Barbara Catton ya adalah versinya Barbara Catton tadi. Maka definisi tentang sesuatu haruslah definisi yang berdasarkan apa yang Allah inginkan. Begitupun dalam Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, perbedaan menafsirkan Al-Quran pasti terjadi. Karena itu saya berharap penafsiran Al-Quran haruslah dikembalikan kepada yang membuat Al-Quran. Nah, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah? Di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Allah yang akan menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang akan menerangkan Al-Quran kepada kita itu ya harus Allah. Kenapa? Untuk menghindarinya kesalahan dalam menafsirkan. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjelaskan kepada kita? Di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u illa siratal mustaqim. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi cara Allah menjelaskan ayat Al-Quran adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Ini kan saya lihat ada yang terputus-putus kan? Apakah sekarang ya. Suara terputus-putus? Suara Akang yang terputus-putus kan? Oh, dari tadi terputus-putus kan? Ada terputus-putus kan? Mungkin juga kurang dekat juga Akang dengan layar mungkin. Sehingga terputus-putus ya. Itu kelihatan gantengnya sekarang Kang. Mantap ya. Sama putih sekarang Kang. Mangga Kang Adi. Jelas ya? Ya. Jelas kan? Ya, coba Dil. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, kalau kita berbicara istiqomah, artinya astaqomu, tegak lurus di jalan Allah, maka harus versi Allah, karena yang tahu istiqomah yang benar ya Allah. Nah sekarang bagaimana cara Allah menjelaskan kepada kita? Haruslah kita bersumber kepada Al-Quran, karena Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun dalam menjelaskan Al-Quran haruslah kita pahami ada banyak metode. Tapi yang saya pergunakan adalah bahwa Al-Quran itu yang bikin Allah, maka yang akan menjelaskannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menjelaskan Al-Quran? Ternyata di surat 24 An-Nur ayat 18, surat 24 An-Nur ayat 46, Allah akan menurunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Maka sistemnya satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Kalau Adi Hidayat, satu ayat, diturunkan ayat ini, diturunkan ayat ini, diturunkan ayat ini. Dasarnya kalimat turun ayat ini, itu adalah laqad anzalna ayati. Jadi kami turunkan ayat-ayat yang menerangkan. Makanya istilah Adi Hidayat ini ayat, turunannya ayat ini, turunannya ayat ini. Kalau di kita mungkin satu ayat dijelaskan oleh ini ayatnya, terus ayat berikutnya ini, ayat berikutnya ini. Sama aja lah ya, itu masalah bahasa. Nah begitupun tentang istiqomah kita akan buka dengan
prinsip seperti itu. Kalau saya berpikir simpel, kenapa saya masih bisa seperti sekarang, istiqomah di jalan Allah, bukan berarti saya nggak pernah ragu, bukan berarti masih putus-putus kan kayaknya. Iya, Kang. Nah, sebentar kalau begitu. Saya harus nyari tali dulu buat nyambungin. Oh iya, siap. Bentar. Jadi kalau saya melihat memang kita harus sangat concern bagaimana untuk bisa istiqomah. Maka kalau dalam hari-hari kita mendengar mencapai sesuatu itu mudah. Tapi bagaimana mempertahankan sesuatu itu menjadi sesuatu yang Jadi untuk berbicara astaqomu atau istiqomah itu berarti kita tetap berada di jalan Allah. Nah, pertanyaannya, mencapai untuk tobat itu mungkin lebih mudah. Contoh, ada orang tiba-tiba miskin, pasti dia larinya tobat. Tapi ketika masalahnya sudah beres, tetap nggak dia seperti itu? Belum Contoh, tentu. anak kita mau ujian. Anak kita mau ujian. Malam-malam ibu tahajud. Alhamdulillah wa syukurillah anaknya udah lulus. Tahajud lagi nggak? Kita jujur. Ketika susah kita minta, ya Allah berikan kami rezeki. Dikasih rezeki, tetap nggak istiqomah? Belum tentu. Makanya mencapai sesuatu mungkin relatif lebih mudah daripada mempertahankan sesuatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya tetap istiqomah, bahkan bisa lebih meningkatkan lagi. Dalam bahasa hadis, hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau hari ini sama, merugi. Kalau lebih buruk, atau lebih rendah, celaka. Nah, karena itu kita harus seperti anak tangga, selalu meningkat. Bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Ada beberapa kesedihan di hati saya ketika ada orang-orang yang belajar Quran, kemudian dia berkata sama saya sudah belajar Quran. Tapi saya nggak menemukan apa-apa lagi. Kayaknya udah sampai mentok deh, pada kalimat itu. Dan saya kaget gitu. Kalau yang ngomongnya orang lain mungkin saya agak wolos-wolos aja. Tapi yang ngomongnya orang yang sama-sama belajar Quran. Langsung diem. Terus saya mau mencari ilmu yang lain. Akhirnya dia belajar ilmu yang lain dan akhirnya dia merasa nikmat dengan ilmu yang lain. Buat saya itu suatu hal yang sangat menyakitkan. Kenapa? Pertanyaan simpel. Apakah ada yang lebih baik daripada ilmu Allah Al-Quran? Ada nggak yang lebih baik? Ya. 17 Al-Isra ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir. Al-Quran benar diturunkan. Allah membawa kebenaran. Dan kemudian sahabat saya bilang, saya udah belajar Quran. Dan intinya kan cuma gitu aja. Saya udah mentok belajar Quran. Saya langsung bilang, mentok belajar Quran. Kok ada yang mentok belajar Quran? Kenapa? Jujur sampai detik hari ini pun saya nggak pernah mentok belajar Quran. Dan harus sampai berpindah mencari satu panutan yang lain, mencari satu ilmu yang lain daripada ilmu Al-Quran. Itu membuat saya sakit. Sakitnya bukan karena apapun, tapi sakit ketika saya merasakan ada orang belajar Quran sampai akhirnya berkata bahwa saya sudah mentok belajar Quran. Dan akhirnya mulai meninggalkan ilmu Al-Quran dan asik dengan apa yang dipahaminya sekarang. Di surat 4 An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anjalna ilaikum nuram mubin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan Muhammad dengan mujizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benar. Ada nggak sih mujizat atau yang lebih daripada Al-Quran? Tidak. Tapi kok ada orang yang belajar Al-Quran sampai akhirnya merasa mentok. Kenapa? Karena ketika dia belajar Quran, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya mulai meninggalkan Al-Quran dan asik dengan ilmu yang lain. Dan itu membuat saya agak-agak sedih. Atau jangan-jangan kita juga sama-sama belajar Quran dan akhirnya kita mengalami sebuah keraguan dengan Al-Quran.
Sehingga akhirnya mencari sesuatu. Tidak mungkin kita mencari sesuatu kalau kita tidak ragu dengan apa yang kita dapat. Dan apakah ini salah orang-orang yang merasakan keraguan ini? Menurut saya tidak. Tetapi ini yang harus kita bantu untuk mereka menemukan lagi kebenaran Al-Quran. Saya sering menemukan kasus ya, terutama buat teman-teman yang sudah belajar Quran. Dia belajar Quran, kemudian dia merasakan manfaat dari Al-Quran, tiba-tiba ada ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ketika ujiannya datang, akhirnya dia mulai reject dengan Al-Quran. Dia ngerasa, buat apa saya belajar Quran? Kok jadi begini hidup saya? Itu sering-sering terjadi bagi teman-teman, termasuk saya juga. Ada orang yang berpikir seperti ini. Ya, ini kita berbicara istiqomah bukan dari kacamata orang yang belum belajar Quran. Saya pikir ini karena di sini rata-rata udah belajar Quran, ya ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita sering menemukan bahwa ini contoh saya lah pribadi di surat 29 Al-Ankabut ayat 49 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni bal huwa ayatin bayinatin fi syuduril laditul ilmun wa ma yashhadu bi ayatina illa ilmun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur orang yang berilmu dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang zalim. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yashhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat yang nyata di dalam dada. Nah, ketika kita belajar Quran dan Al-Quran di dalam dada kita, menurut Al-Quran sendiri, surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilma. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya. Ketika Al-Quran Allah simpan atau turunkan dalam dada kita, maka kita dipelihara Allah. Itu logika berpikir berdasarkan ayat. Oke? Tiba-tiba dalam keseharian kita mendapatkan satu ujian. Jebret. Mulai. Katanya Quran di dada. Kok aku merasakan ini? Aku tidak suka dengan Al-Quran. Ada perasaan itu. Ada suatu kefrustasian dalam amal. Atau contoh begini. Contoh lagi ya, yang pertama itu ya. Contoh yang kedua, misalnya kita tahu di surat 41, Fussilat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilma. Surat 41, Fussilat ayat 36. Wa imma yad'azzagonaka minasyaitonir nazgun fasta'id billah. Inna huwa sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. Oke, kalau kita diganggu setan, apa yang kita lakukan? Kita akan minta perlindungan kepada Allah. Betul? Bacaannya apa? Bacaannya pasti yang semua orang baca. Surat 23 Al-Mu'minun 97-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqul Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdur. Ini kita baca. Contoh misalnya ketika kita lagi diganggu setan. Terus kita ngomong apa? Ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdur. Tapi gangguan itu tetap ada. Iya. Pertanyaannya, gimana sih ya? Kalau kita bicara keseharian, kalau ada yang sakit, kemudian dikasih minum obat, pasti logikanya sembuh. Gitu kan? Yeah. Nah, ada orang sakit, dikasih obat, nggak sembuh-sembuh, maka orang tersebut akan meragukan apa? Meragukan obatnya atau meragukan dokternya? Meragukan dokternya apa obat? Meragukan obat, dua-duanya. Jujur kita. Ya. Dia ragu dengan dokternya, kenapa ngasih obat itu? Jangan-jangan obatnya nggak benar. Nah, jadi ketika kita yakin kita sakit, dikasih obat sama dokter, ternyata obat itu tidak membuat kita sembuh, pertanyaannya satu. Ragu nggak kita dengan dokter itu? Ragu. Ragu nggak kita dengan obat itu? Ya. Ragu. Oke. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya takwa, saya akan diberikan jalan keluar. Saya akan diberikan pertolongan yang tidak duga-duga. Dan saya akan dicukupkan. Oke? Ya.
Janji Allah begitu. Ya. Ya, enggak, ini kita ngomong apa adanya dan kita diskusi di sini ya. Jadi saya tidak akan mengajak, saya sedang berdiskusi, bermain dengan logika. Kita lihat contohnya. Misalnya di surat 65 ya, nomor 65, At-Talaq ayat 2 dan 3. Saya bacakan yang akhirnya. Saya akan bacakan yang akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in aqdira. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat berikutnya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita yakin betul orang bertakwa akan merasakan semua fasilitas ini. Oke? Namun kejadian, ada orang yang sudah berjuang untuk bertakwa, tapi apa yang terjadi? Ekonominya susah. Mulai dia galau. Takwa gimana lagi ini ya Allah. Kemudian ini menjadi PR buat saya. Karena ternyata mayoritas umat Islam mengalami masalah ini. Ketika dia sholat, tujuannya takwa. Ya. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa adalah orang yang percaya menggoib dan mendirikan sholat. Oke? Setelah saya sholat, saya takwa. Menurut definisi ayat ini, setelah saya sholat, saya takwa. Kalau saya takwa, maka saya akan mendapatkan jalan keluar dari masalah hidup saya. Saya akan mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka dan saya akan dicukupkan Allah. Namun sungguh sayang, ada kasus ketika dia tidak pernah sholat, rezekinya banyak. Ketika dia sholat, rezekinya mulai tidak ada. Mulai dia frustasi. Ya Allah, kumaha ini tuh ya Allah. Mulai. Pertanyaan itu terjadi. Ya. Saya senyum. Oke. Tapi itu buat saya hal yang indah untuk kita pelajari. Kenapa? Karena mungkin teman-teman akan mengalami masalah yang sama. Dulu ketika kita tidak belajar Quran, kehidupan kita kayaknya lancar-lancar aja. Tapi aneh ya, kita belajar Quran, kok mulai banyak masalah dalam hidup kita. Nah, jadi dari kontekstual seperti tadi, maka otomatis ada nggak sih? Mulai timbul nggak sih keraguan-keraguan tadi? Itulah yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kita yang belajar Quran. Sampai keluar kalimat, saya udah belajar Quran. Dan saya sudah pada tingkatan mentok. Dan akhirnya saya berpikir bahwa ada jalan yang lain. Ternyata ilmu ini buat saya mengasihkan. Kenapa? Saya jadi tahu siapa diri saya, masa lalu saya. Sekarang saya gini. Oke. Tapi yang terpenting bukan itu buat saya. Terpenting buat saya adalah ada orang merasa belajar Quran, merasa paham tentang Quran, dan kemudian dia mengalami banyak distorsi dalam kehidupan dia. Padahal dia tahu bahwa apa yang ada dalam Al-Quran telah dia jalankan. Dan dia tahu betul bahwa janji Allah pasti terjadi. Di surat 77 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi izinni. Innama tu'aduna lawaki. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Bayangkan,
kita membaca Al-Quran, dan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa pasti terjadi. Jadi kalau memang apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi, maka otomatis apapun juga pasti akan terjadi. Kalau Allah sudah ngomong A, maka yang terjadi adalah A. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, maka seharusnya kita meyakini. Namun, apa yang terjadi? Setelah kita mulai hijrah lah bahasa gaulnya sekarang, dengan harapan menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa. Amin. Yang harusnya orang bertakwa mendapatkan jalan keluar dari masalah, diberi rezeki yang begitu banyak, dan juga selalu dicukupkan, tiba-tiba fasilitasnya semua hilang. Dan mulai kita mempertanyakan, benar nggak sih apa yang kita baca dan pelajari ini? Saya menemukan banyak terjadi daripada teman-teman yang menyampaikan Al-Quran dan belajar Quran itu hal seperti itu. Dia belajar bertahun-tahun, dan kemudian dia melihat bahwa ilmunya ternyata di bawah dengan ilmu yang lain. Contoh, ada orang dia tidak belajar pakai ilmu Quran, tapi lebih sakti dari dia. Sementara dia yang belajar Al-Quran, yang pakai mujizat dari Allah, tapi nggak sakti-sakti. Jadi akhirnya dia melihat, oh, kayaknya ada sesuatu yang salah. Misal begini, ada orang yang berdoa berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan Al-Quran. Dengan ada orang yang nggak jelas juga doanya. Tetapi orang tersebut kok bisa dikabul. Misalnya ngomong A, kejadian A. Sementara kita baca terus, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, pernah nggak kita merasakan? Kalau pernah, semua orang merasakan. Saya juga merasakan. Kok saya belajar Quran gini-gini aja ya? Dari kontekstual seperti tadi, maka ini yang harus kita mulai kaji. Ada apa gerangan? Sehingga kita insya Allah tetap bisa astaqomu, berpegang teguh kepada ketetapan Allah. Sehingga insya Allah saudara-saudara kita yang pernah berkata begitu kepada saya langsung, bicaranya nggak langsung, misalnya. Kalau nggak langsung, kita juga nggak begitu nangis. Ini langsung berbicara di depan saya. Itu membuat saya sedih. Sampai saya ngomong, saya ingin belajar dari ilmu kamu. Karena saya ingin tahu ilmu mana sih yang lebih baik daripada Al-Quran. Sampai terucap itu. Gitu. Karena saya ingin tahu, sesakti apa sih gitu loh. Karena saya ingin tahu apa sih benar yang dia cari dari aku. Sehingga kok kayaknya underestimate. Dia underestimate terhadap Al-Quran. Saya tidak menemukan kata yang lebih baik daripada underestimate. Jadi ini yang membuat saya mulai berpikir, ada apa? Di dalam Al-Quran, surat 10 ayat 90. Yunus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 94. Ya, 94. Surat 10 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna kunta fi syakkim mimma anjalana ilaika fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kalau kita baca ayat ini, maka Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu,
tahu betul tidak bahwa adipura akan sampai pada titik keraguan-raguan? Ya. Tahu. Ya. Makanya Allah tahu juga kalau adipura belajar Al-Quran, dia memiliki keyakinan tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quran, tapi kemudian apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang diinginkannya, apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang diinginkannya, maka lahirlah kekecewaan. Dari kekecewaan lahirlah keraguan-raguan. Ya. Ada orang sakit, dikasih obat sama dokter, nggak sembuh. Pasti dia akan cari, ini dokter kayaknya nggak bener deh. Kayaknya obatnya nggak bener deh. Ya. Bahasa kerennya mulai ragu. Sampai sini teman-teman cukup paham? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa. Ini baru penyebabnya dulu ya, Kang? Oke, siap. Siap. Alhamdulillah.